Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Geraldine, saya selaku moderator dan 10 rekan saya lainnya. Yang pertama, Taufik Hidayat sebagai ketua. Yang kedua, Dian Riyata Mawisesa sebagai notulen. Yang ketiga, Herpiansa sebagai pemapar materi. Yang keempat, Rosalia Lestari sebagai pemapar materi. Yang kelima, Amelia Febriani sebagai pemapar materi. Yang keenam, Fatia sebagai anggota. Yang ketujuh, Ulfa Ayuna Bella sebagai anggota. Yang kedelapan, Putri Aulia Yusman sebagai anggota. Yang kesembilan, Fikri sebagai anggota. Yang ke-10, Ripaldo. Baiklah, kami dari Akper Kesdam 2 Sriwijaya. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asuhan keperawatan medikal bedah. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Herpiansa. Kepada Saudara Herpiansa kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atau kepada Saudari Jessica Geraldine. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kasus kelompok kami, yaitu laki-laki 61 tahun dirujuk dari poliklinik untuk ligasi paries esofagus tahun kedua. 1 hari sebelumnya terdapat mual yang sangat berat dan BAK seperti ART. Tahun 2005 didiagnosa hepatitis B. Tahun 2011 perut mual, teraba tegang. Tahun 2013 terdapat bercak darah merah segar di lendir dan rasa asam di mulut. Bulan Agustus 2013 kedua kaki bengkak, lalu berobat ke RSCM dan diberi furosemida. Diperiksa USG, abdomen dan endoskopi. Pertama, status gizi kurang, konjungtiva pucat, simpting, endema, fitting true base. Penunjang, penurunan HB, hitung eritrosit, trombosit, kadar fibrinogen, dan monosit. Terus paries esofagus akan menjelaskan format asuhan keperawatan medikal bedah. 1 atau A, anamnesa. Identitas pasien, nama atau inisial Tuan A, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA sederajat, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Merak Palembang, status perkawinan menikah, suku bangsa WNI, nomor registrasi 683A 00. B, identitas penanggung jawab, nama atau inisial Nyonya B, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Merak Palembang, hubungan dengan pasien suami istri. B atau 2, riwayat kesehatan. 1. Keluhan utama pada saat pengkajian. Pasien mengalami mual yang sangat berat dan BAK seperti ART. Pada saat BAK terdapat bercak darah merah segar di lendir dan rasa asam di mulut. Kedua kaki bengkak. C atau 3, waktunya 2005 sampai 2013. Riwayat penyakit saat ini. Pasien mengatakan kakinya bengkak, terdapat bercak darah merah segar di lendir dan rasa asam di mulut. Terganggunya aktivitas dan pasien mengatakan kaki bengkak, terdapat bercak darah merah segar di lendir dan rasa asam di mulut. Gejalanya bersifat mendadak, perlahan-lahan, terus-menerus, hilang timbul. Lokasi gejala menjalar, menyebar, berpindah-pindah, atau menetap. Riwayat penyakit yang pernah diderita pasien. Pengalaman dirawat sebelumnya tidak ada. Pengobatan terakhir tidak ada. Tes selanjutnya yaitu persepsi tentang tingkat kesembuhan pada pasien. Nah, di sana tertera ada tabel indeks Bartel. Tertera juga aktivitas pertama yaitu feeding atau makan. Dengan skor 5, keterangan dibantu dengan dipotong atau dihaluskan. Selanjutnya aktivitas bathing atau mandi. Dengan skor 5 yaitu mandiri. Selanjutnya adalah grooming atau perawatan diri. Dengan skor 0 yaitu dengan keterangan dibantu. Kemudian aktivitas dressing atau berpakaian. Skornya 10, keterangannya tidak mampu mengontrol.
Kemudian aktivitas bowels atau buang air kecil. Dengan skor 10, keterangan tidak mampu mengontrol. Selanjutnya, aktivitas bladder atau buang air besar dengan skor 5, keterangan tidak mampu mengontrol. Selanjutnya, toilet use atau ke toilet. Skornya 10, keterangan mandiri. Selanjutnya, aktivitas transfer atau berpindah. Skornya 15, keterangan mandiri. Selanjutnya, aktivitas mobility atau mobilitas. Dengan skor 15, keterangan mandiri. Dan aktivitas terakhir adalah stairs. Dengan skor 10, keterangan mandiri. Nah, selanjutnya adalah 3. Pola istirahat dan tidur. A. Pola istirahat dan tidur. Pasien mengalami gangguan tidur. B. Waktu tidur. Lama kualitas atau sebelum terbangun. Istirahat tidur 7-8 jam per hari. Gangguan tidur ya. Jelaskan pasien mengatakan kadar nyeri di ulu hati kembung. 4. Pola nutrisi metabolik. A. Pola kebiasaan makan. Pasien mengatakan kebiasaan makan di rumah. B. Makanan yang disukai dan tidak disukai, sayur, buah-buahan, dan ikan. C. Nafsu makan menurun. D. Mual, muntah. E. Frekuensi makan 2 kali per hari. F. Porsi makan tidak. G. Minum 100 per cc per hari. Jenis air putih. H. Mulut dan tenggorokan. 1. Mulut kotor. 2. Mukosa kering. 3. Tenggorokan sakit. Pola eliminasi. A. Kebiasaan BAK. Frekuensi 1 kali per hari. Kesulitan BAK tidak ada. Konsistensinya lembek, warnanya kuning. B. Kebiasaan BAK. Frekuensi 4-6 kali per hari. Bau khas amonia. Warna yang dikeluarkan urin lebih coklat. Kesulitan BAK. Inkontinesia. Jumlah urin 1000 per hari. Pola kognitif dan perspektual. A. Nyeri terjadi pada wajah, mengalami pembengkakan seperti tertusuk-tusuk. Skala 3, dalam waktu mengalami nyeri 2 minggu. B. GCS-nya ada 15. C. Kesadaran komponementis. Refleks fisiologisnya pada patella. E. Refleks panca inderanya Babinski. Pola konsep diri. Bagaimana pasien memandang dirinya? Pasien mengatakan bahwa dirinya kuat untuk melawan penyakit dan yakin akan sembuh. Hal-hal yang disukai pasien pada dirinya ialah ia menyukai semua yang ada di tubuhnya. Pasien dapat mengidentifikasi kekuatan antara kelemahan yang ada di dirinya tidak dapat. Hal-hal apa yang dapat dilakukan pasien secara baik? Hal-hal yang dilakukan pasien hal-hal yang positif. 8. Pola coping. A. Masalah utama selama masuk rumah sakit yaitu pasien mengeluh kesakitan akibat kakinya bengkak. B. Kehilangan atau perubahan yang terjadi sebelumnya. Pasien mengalami kehilangan kepercayaan untuk beraktivitas. C. Takut terhadap kekerasan. Pasien tidak takut terhadap kekerasan. Pandangan terhadap masa depan. Harapan pasien semoga cepat sembuh dan bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya. D. Coping mekanisme yang digunakan saat terjadi masalah. Pasien merasa malu untuk beraktivitas seperti biasa. Pola seksual reproduksi. A. Apakah Anda kesukaran dalam berhubungan seksual? Tidak ada. B. Apakah penyakit sekarang mengganggu fungsi seksual? Tidak ada. 10. Pola peran berhubungan. A. Peran pasien dalam keluarga dan masyarakat. B. Apakah pasien punya teman dekat? Siapa yang percaya untuk membantu pasien jika ada kesulitan? Istri. Apakah pasien ikut dalam kegiatan masyarakat? Bagaimana keterlibatan pasien? Tidak ada.
11. Pola nilai dan kepercayaan. Apakah pasien menganut suatu agama? Pasien menganut agama Islam. Menurut agama pasien, bagaimana hubungan manusia dengan penciptanya? Percaya kepada Allah dan mempercayai Rasul dan utusan Allah. C. Apakah keadaan sakit? Apakah pasien mengalami hambatan dalam ibadah? Tidak ada hambatan. Pasien tetap rajin melakukan sholat 5 waktu sesuai dengan D. Pemeriksaan fisik. 1. ROS Review of System atau observasi dan pemeriksaan fisik. Keadaan umum lemah, tanda-tanda vital, suhu 36,20 derajat, pulse 92, RR 20, TD 120/80, tinggi badan 153, berat badan sebelum sakit 56, fungsi penglihatan baik, penggunaan alat bantu tidak ada, fungsi pendengaran normal, bentuk simetris, kebersihan tidak ada serumen, nyeri telinga tidak, penciuman hidung bentuk normal, gangguan penciuman tidak. Dada. Inspeksi. Bentuk dada toraks. Kelainan bentuk dada tidak ada. Refleksi dinding dada tidak ada. Irama teratur. Jenis napas. Suara napas vesikuler. Sesak napas tidak. Sputum tidak. Palpasi. Ekspansi dada saat bernapas simetris. Nyeri tekanan tidak. Massa tidak ada benjolan. Taktil fremitus atau getaran. Perkusi normal. Aukultasi pendengaran normal. Suara napas normal. Suara tambahan ronki. A. Infeksi, pulsasi aorta, ictus cordis. B. Palpasi, nyeri dada ya. C. Perkusi, batas jantung. D. Auskultasi, murmur, CRT kurang dari 3 detik, aklar hangat, payudara, kesimetrisan simetris, luka tidak ada luka. B. Alat bantu kateter dan lain-lain tidak ada. C. Kandung kencing, membesar tidak, nyeri tekan tidak, gangguan inkontinensia. 6. Anus dan rektum, pembesaran pena tidak, atresia ani tidak, peradangan tidak. 7. Ekstremitas. A. Otot, kemampuan pergerakan sendi bebas. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.